pagi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai implementasi pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran kita khususnya ya. Pembentukan diri dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak, yaitu kesadaran diri, kontrol diri, kemampuan berinteraksi dan lain-lain. Nah, jadi di sini melalui PSE ini kita dapat membentuk diri siswa. Jadi seperti yang telah saya lakukan mungkin beberapa hari lalu, saya melakukan pendekatan. Jadi pertama-tama saya melakukan pendekatan terhadap anak-anak kita. Setelah kita pendekatan, mereka bisa jadi lebih terbuka. Nah, di situ kesempatan kita akan menuliskan bagaimana sih cara kita bisa membentuk siswa itu dalam pembentukan diri, kemudian mengontrol diri, terutama emosinya ya. Kemudian di dalam pembelajaran emosional juga dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi di sini bukan. Nah, di sini ada website menurut Mobes dan Mek 2019 menyebutkan bahwa well-being mungkin yang optimal adalah keadaan emosional yang berlanjut atau relatif stabil dalam mengelola stres. Kemudian juga perilaku sosialnya, jadi diharapkan mereka bisa bertanggung jawab terhadap perilaku mereka baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Jadi tidak hanya di sekolah. Nah, kemudian ada ruang lingkup pembelajaran sosial emosional. Ada 3, yaitu kegiatan rutin di luar pembelajaran akademik seperti misalnya bekerja bersama, apel pagi, kerja bakti, dan seterusnya. Kemudian juga terintegrasi dalam pembelajaran. Kemudian protokol, adanya budaya atau aturan sekolah yang disepakati bersama. Jadi di ruang lingkup, di ketiga ruang lingkup ini kita dapat menerapkan PSE terhadap siswa kita maupun terhadap guru, kemudian semua warga sekolah. Kemudian ada 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional mengenai diri sendiri. Kemudian bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi kesadaran diri ini merupakan bahwa kita bisa membentuk satu kemampuan memahami perasaan diri sendiri ya terutama. Kemudian kita bisa mengelola emosi kita. Jadi di sini siswa itu diharapkan dia mampu mengelola diri sendiri, kemudian mampu mengelola emosinya, kemudian dia juga bisa menerapkan diri ini kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Manajemen diri ini sangat penting ya. Mengelola emosi itu dimana kalau kita lihat ya misalnya contohnya guru. Jadi kesadaran sosial ini merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Nah, dimana kesadaran sosial ini tidak hanya kesadaran diri sendiri, melainkan kita mampu berreaksi. Di sini kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Nah, jadi di sini kemampuan berrelasi ini kita mampu. Nah, di sini kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mengembangkan standar etis dan rasa aman. Dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesehatan psikologis atau well-being diri sendiri, kemudian masyarakat dan kelompok. Nah, di mana di sini ternyata di PSE itu ada juga yang namanya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita ternyata di sini rasa kasih sayang kita sebagai guru untuk mendengarkan dapat membentuk perasaan memulai. Hal ini dapat menumbuhkan koneksi, rasa aman dan percaya di antara
antara guru dan murid. Selanjutnya, tuntun murid-murid tersebut untuk menyadari apa yang terjadi dengan sikap dan hati. Proses ini dapat dilakukan dengan diskusi, refleksi, membuat jurnal, atau mediasi oleh guru. Lingkungan belajar dan suasana belajar yang didasari rasa ingin tahu, rasa percaya, dan kasih sayang akan mendorong tumbuhnya kesadaran diri murid. Yang pertama, kesadaran diri. Contohnya antara lain kemampuan memahami perasaan, minat, nilai, dan kekuatan, memahami bagaimana cara belajar dan pemikiran diri, mengembangkan sikap percaya diri. Yang kedua, manajemen diri. Contohnya antara lain mengelola stres, mengontrol impuls, ketekunan dalam menghadapi hambatan. Yang ketiga, kesadaran sosial, antara lain memahami perbedaan perspektif, berempati, mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan, memanfaatkan sumber daya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif. Yang keempat, keterampilan berrelasi, antara lain membangun hubungan yang sehat berlandaskan kerjasama dan sikap hormat, menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah dan mengelola dan menyelesaikan konflik, mencari pertolongan bila membutuhkan. Dan yang keempat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, antara lain mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan, memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Ibu Bapak guru hebat, demikian penjelasan mengenai pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh demi terwujudnya well-being atau kesejahteraan psikologis dalam ekosistem sekolah. Ibu dan Bapak guru dapat lebih memahami pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional dalam video lainnya. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Rasa sejahtera itu kan berbicara perasaan, emosinya kan. Jadi kalau misalnya di rumahnya saja dia nggak mendapatkan itu, saya pikir itu akan jadi bawaan ke sekolah. Itu satu. Yang kedua, kita nggak ambil contoh umum, kita ambil contoh khusus misalnya siswa kita. Kalau yang saya lihat misalnya ini besar, anak-anak kita itu ngantuk, tidak fokus, tidak berprestasi. Salah satunya faktor gizi, dan itu tidak bisa disiapkan dari sebelumnya. Nah, guru senyum macam mana pun giginya keluar kalau dia sudah keluar. Nah, ini yang maksud saya tadi. Artinya pembelajaran sosial bagus, salah satunya misalnya biar kita bisa dengan cara stop tadi ya. Baguslah untuk diri kita. Tapi kan cukupkah itu mengantarkan siswa kita pada level living itu? Nah itu pertanyaan. Coba kalau bukan ada masukan juga hari ini misalnya. Ya. Jadi well-being ini bisa kita terapkan mungkin di sekolah, karena kita hanya bisa di sekolah. Kalau di luar kalian kita nggak bisa. Karena faktor misalnya keluarga, atau faktor gizi, apa segala macam itu tidak bisa kita terapkan. Kemudian kenapa bagi ini harus kita terapkan di sekolah? Karena dengan berbagai adanya perbedaan kebudayaan, misalnya pendidikan dari orang tua ataupun lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan perilaku anak-anak tersebut berbagai macam ya. Jadi kenapa bagi ini bisa kita lakukan di sekolah? Paling tidak kita tahu dulu apa sih permasalahannya, sehingga anak tersebut jadi malas ke sekolah. Misalnya permasalahannya gizi, itu kan tidak bisa kita lakukan. Kemudian apabila ada permasalahan dari keluarga, nah di situ kita bisa memberikan masukan yang positif. Satu kelas ini kan dia lagi sering ribut atau saling dekat. Jadi kita kan sebagai guru kan harus gimana caranya mengatur emosi. Yaitu tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ana, itu yang cara menahan nafas ya sementara ya, tapi tarik nafas kayak lebih ke
meditasi gitu kan. Ya. Berarti kayak tarik nafas terus tahan nafas kemudian hembuskan gitu. Jadi sejauh ini saya terapkannya di kelas saya juga. Saya pun juga seperti itu untuk melakukan meditasi ketika mengontrol emosi. Namun begini, ketika kita sudah menahan emosi, tetap saja itu tidak akan memberikan perubahan. Itu hanya memberikan ke kita, tapi bagaimana dengan siswa-siswi ini? Sementara kita sudah bermeditasi lah istilahnya kan. Kemudian siswa-siswi ini tetap seperti itu. Apakah kita perlu melakukan meditasi ini kepada siswa juga? Walaupun kita sudah seperti itu. Latihan ini dinamakan S. Mari kita lakukan sama-sama ya, Bapak Ibu. Kita nanti akan diajarkan contohnya. Ada Apa kabar? Ini adalah yang sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik nafas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. oh nanti lepas Latihan ini dapat mengurangi ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan konsep, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan dengan tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat berada. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan